Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 210901602006 dari Prodi Akuntansi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, saya akan menjelaskan sebuah materi dari tugas UTS Statistik Universal dengan materi pengujian asumsi klasik. Nah, adapun topik pembahasan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas. Nah, dalam pengertiannya, beberapa formula statistika disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Uji normatif digunakan apabila asumsi-asumsi pada uji prametik tidak dipenuhi. Asumsi yang paling lazim pada uji prametik adalah sampel acak yang berasal dari populasi berdistribusi, data bersifat homogen, bersifat linear. Nah, uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut guna menjawab hipotesis penelitian. Nah, fenomena atau realitas empiris itu bila ditilik dari kacamata penelitian kuantitatif dapat diterangkan secara pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif, keempat kausalitas. Nah, kita masuk dalam uji normalitas. Nah, distribusi normal adalah bentuk distribusi yang memusat di tengah antara mean mode dan median berada di tengah. Nah, pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi normal. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan observed dan distribusi data normal expected. Nah, uji distribusi normal adalah merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dan untuk uji normalitas data juga dapat menggunakan probability plot residual. Nah, hal yang dilakukan jika data berdistribusi normal yaitu pertama, menambah jumlah sampel. Yang kedua, menyisihkan outliers adalah skor yang nilainya ekstrim karena sangat jauh berbeda dengan skor pada umumnya. Nah, keberadaan outliers ini dapat merusak distribusi. Yang ketiga, memisahkan data berdasar kategori. Yang keempat, normalisasi data. Nah, uji homogenitas adalah merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan. Nah, bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara, equal atau homogen. Nah, caranya adalah membandingkan data empiris dengan data ideal. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis dengan regresi variasinya relatif kecil. Menurut Shetyadin 2007. Nah, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji nilai homogeneity of variance test atau uji standardized scatter plot residual. Nah, uji homogenitas juga dapat dilakukan dengan uji Bartlett dan uji nilai chi-square atau x⁻². Nah, dalam uji linearitas
yaitu hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor atau variabel yang diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif. Nah, uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan dan bertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel membentuk garis lurus atau linear. Nah, prinsip uji linearitas adalah melihat apakah penyimpanan garis hubungan antara data menjauhi atau mendekati garis linear. Untuk menguji linearitas tersebut dapat menggunakan scatter diagram dan garis Best Fit. Nah, hal yang dilakukan jika data tidak memenuhi uji linearitas yaitu: pertama, menyisihkan outliers; yang kedua, memisah data berdasar kategori; yang ketiga, normalisasi data, transformasi data. Nah, sekarang uji autokorelasi, yaitu autokorelasi artinya adanya kolerasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deretan waktu, atau ruang seperti dalam data cross-seksional. Nah, konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam model regresi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel kriterium variabel dependen pada nilai variabel prediktor atau variabel independen tertentu. Dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson menurut Karim dan Hadi 2007, yaitu istilah autokorelasi adalah koleksi antara anggota seri observasi-observasi diurutkan berdasarkan waktu. Nah, keberadaan autokorelasi memiliki konsekuensi yaitu estimasi masih linier dan tidak bias, serta konsisten dan secara asimptotis distribusi secara normal. Namun, estimator tersebut tidak lagi efisien. Jika varians tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error tidak lagi dipercaya kebenarannya. Nah, uji multikolinaritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kausalitas regresi. Nah, multikolinearitas juga digunakan dalam analisis cluster. Nah, multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien kolerasi ganda dan membandingkan dengan koefisien kolerasi antar variabel bebas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul jika sebuah model kesalahan standar estimasi model dalam penelitian memiliki kasus multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variabel oksigen yang masuk pada model. Nah, menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF atau variance invalidation factor dan koefisien kolereksi antar variabel bebas. Menurut Karim dan Hadim 2007, apabila nilai VIF suatu model kurang 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas. Adapun materi terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu Salkin 2007. Salkin mengemukakan heteroskedastisitas artinya variabel dalam model tidak sama. Konsekuensinya
dalam model regresi menurut Karim dan Hadi adalah penaksir atau estimator yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heteroskedasitas adalah dengan memperhatikan plot dari sebaran residual, resid, dan variabel yang diprediksikan. Nah, jika sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedasitas. Baiklah, itulah penjelasan saya tadi. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Kekurangan kata dan kesalahan kata, maka mohon maafkan, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.